Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Manajemen Risiko akan membahas materi mengenai risiko kredit dan risiko spekulatif lainnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, penilaian kualitatif. Ada dua kerangka analisis kredit yang biasa digunakan dalam dunia perbankan, yaitu kerangka 3R dan kerangka 5C. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank serta menganalisis risiko kredit yang dihadapi perusahaan. Kerangka 3R terdiri dari risiko spekulatif lainnya. Risiko spekulatif adalah risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan atau loss atau tidak menimbulkan kerugian apapun atau non-loss atau dapat mendatangkan keuntungan atau gain. Risiko spekulatif lainnya terbagi dalam 3, yaitu risiko perubahan kurs, risiko teknologi, dan risiko likuiditas. Risiko perubahan kurs. Kurs adalah nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama, perubahan inflasi. Inflasi suatu negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya menyebabkan kurs mata uang negara tersebut melemah dengan persamaan ET/N0 sama dengan 1 ditambah I kali H kali T per 1 tambah I kali T kali T. 2. Perbedaan tingkat bunga. Tingkat bunga bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang bisa diobservasi. Yang kedua, tingkat bunga real berpengaruh terhadap nilai mata uang. Yang ketiga, independensi bank sentral. Independensi adalah kemampuan bertahan dari tekanan atau biasanya pemerintah yang sedang berkuasa. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menarik banyak investor. Yang kelima adalah ekspektasi. Mata uang bisa dilihat sebagai sekuritas. Jika investor memperkirakan perusahaan tertentu akan mempunyai prospek yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan meningkat meskipun saat ini perusahaan tersebut tidak atau belum mengalami yang signifikan. Eksposur terhadap perubahan kas. 3 jenis eksposur yang dihadapkan oleh perusahaan berkaitan dengan perubahan kurs, yaitu 1. Eksposur transaksi. Eksposur transaksi adalah eksposur yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. 2. Eksposur akuntansi. Eksposur akuntansi terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu kemudian dikonversikan ke laporan keuangan dengan mata uang lain, rentan terhadap perubahan kurs. 3. Eksposur operasi. Eksposur operasi adalah operasi perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs serikat. 4. Eksposur ekonomi. Eksposur ekonomi sama dengan eksposur operasi tambah eksposur transaksi. Eksposur ekonomi adalah nilai perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. 2. Risiko teknologi. Teknologi di satu sisi mempunyai manfaat, di sisi lain memunculkan risiko baru. Perusahaan yang menggunakan teknologi yang tepat bisa mendorong bisnis perusahaan atau meningkatkan penjualan dan menurunkan biaya. Sayangnya, risiko yang berkaitan dengan teknologi relatif lebih sulit dipahami karakteristiknya, lebih sulit dikuantifikasi, dan lebih sulit diantisipasi meskipun risiko teknologi tersebut merupakan sesuatu yang real. Berikut ini beberapa ilustrasi yang muncul karena teknologi. 1. Ketergantungan pada teknologi bisa mengakibatkan timbulnya risiko baru pada teknologi manual atau dikerjakan oleh manusia. Risiko yang sering dihadapi adalah kesalahan manusia atau human error, seperti kesalahan mencatat karena kecapean. 2. IBM pada tahun 1970-an merupakan perusahaan yang terkemuka dengan proyek andalannya, yaitu komputer in mainframe. 3. Pada tahun 1990-an, floppy disk sempat mendapat persaingan dari produk baru, yaitu Zip Drive atau buatan Lomega. Zip Drive mirip dengan disk drive, bedanya Zip Drive lebih tebal dan mempunyai kapasitas lebih besar. 4. Misalkan suatu perusahaan melakukan investasi pada pabrik semen, pembangunan pabrik tersebut memakan waktu lama.
minimal 3 tahun. 这一次我真的睡着了。 Risiko lainnya. Risiko lainnya terbagi dalam dua bagian, yaitu risiko likuiditas dan risiko politik. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Perusahaan biasa bisa menggunakan risiko likuiditas seperti rasio lancar dan exit ratio. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar per utang lancar. Yang kedua, risiko politik. Jika perusahaan merupakan perusahaan multinasional yang berpotensi di banyak negara, maka perusahaan tersebut akan menghadapi risiko politik. Salah satu indikator yang melihat risiko politik di suatu negara adalah risiko negara atau country risk.